Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan tentang ikatan kimia, masih tentang pembahasan ikatan kimia, yaitu tentang teori orbital molekul atau TOM. Asal mula teori orbital molekul ini, sebelumnya sebelumnya kita pernah mempelajari tentang ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen, tentang melalui elektron valensi. Nah, berdasarkan aturan oktet ya. Nah, ada beberapa senyawa yang ternyata melanggar aturan oktet, tapi senyawa tersebut sudah stabil meskipun tidak sesuai dengan aturan oktet. Jadi ada oktet tak lengkap. Jadi misalkan BF3 atau senyawa AlCl3. Jadi pada senyawa ini, senyawa B di sini tidak sesuai dengan aturan oktet, yang mana harusnya kan valensi pada atom yang sudah berikatan berjumlah 8 elektron. Tetapi pada BF3, B ini memiliki jumlah elektron sebanyak 6, sehingga senyawa BF3 ini merupakan senyawa yang tidak mengikuti aturan oktet. Begitu juga dengan AlCl3. Kemudian ada oktet terkembang. Oktet terkembang ada PCl5, contohnya yaitu dan SF6. Jadi di sini PCl5 ini memiliki elektron valensinya lebih dari 8. Jadi P ini elektron valensinya jumlahnya adalah 10. Padahal kalau kita mengikuti aturan oktet, jumlah elektron P ini harusnya 8. Sehingga senyawa PCl5 ini tidak bisa dijelaskan secara valensi, secara teori ikatan valensi. Sehingga perlu teori-teori baru untuk menjelaskan senyawa-senyawa yang tidak mengikuti aturan oktet ini. Begitu juga dengan NO, nitrogen monoksida. Jadi di sini merupakan spesies elektron gasal yang mana NO ini memiliki ikatan rangkap. Nah, N ini memiliki jumlah elektron valensinya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elektron valensi N. Jadi elektron valensinya gasal atau ganjil, sehingga tidak memenuhi aturan oktet juga. Namun keberadaan senyawa-senyawa ini sudah membentuk senyawa yang stabil. Nah, oleh karena itu, teori Lewis memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam menjelaskan geometri molekul secara 3 dimensi, dan ada beberapa senyawa yang tidak mengikuti aturan oktet, sehingga dikemukakan teori ikatan kimia menurut teori orbital molekul. Jadi ikatan kimia menurut teori orbital molekul adalah ikatan yang terbentuk dari tumpang tindih antar orbital atom menjadi orbital molekul. Jadi masing-masing orbital atom ini, ikatan tersebut terjadi karena adanya tumpang tindih antar orbital. Jadi di bawah ini adalah gambar dari masing-masing orbital. Jadi kalau yang belum paham tentang orbital itu apa, silakan bisa melihat tentang materi konfigurasi elektron. Di materi konfigurasi elektron tersebut dijelaskan bahwa masing-masing kulit atom memiliki orbital atom, yang mana orbital atom nanti akan terbagi menjadi suborbital atom. Nah, di bawah ini adalah gambar dari orbital S di sini berbentuk bola. Kemudian di sini ada orbital P. Kita ketahui orbital P ini memiliki 3 ruangan, yaitu PX, PY, dan PZ. Jadi yang membedakan bentuk orbital dari PX, PY, dan PZ ini adalah arahnya. Jadi bentuk orbital P ini spiral ini ya. Nah, seperti ini. Nah, PX ini berarti searah dengan sumbu X. Sedangkan PY ini orbitalnya searah dengan sumbu Y, dan PZ ini adalah orbitalnya searah dengan sumbu Z. Itu yang membedakan PX, PY, dan PZ. Namun ini masih dalam satu orbital, yakni orbital P.
Nah, ikatan kimia menurut teori orbital molekul ini terjadi karena tumpang tindih n orbital. N orbital ini, N ini bisa S atau P. N orbital atom menghasilkan N orbital molekul. Nah, setiap orbital molekul maksimum berisi 2 elektron. Jadi setiap satu orbital ini terisi 2 elektron. Nah, dalam orbital molekul ikatan, kedua elektron menempati ruangan di antara kedua inti. Jadi di sini contohnya misalkan ada orbital S dan satu orbital S. Nah, satu orbital S dengan satu orbital S ini akan berikatan. Nah, di sini akan berikatan dengan cara menumpang tindihkan masing-masing orbital ini. Nah, di sini satu orbital kan berisi satu elektron ya, di sini yang digambar. Kemudian yang satunya juga berisi satu elektron. Nah, untuk kalau secara valensi kan nanti akan terjadi pemakaian bersama. Nah, pada teori orbital ini, pemakaian bersama ini di dengan perantaranya yaitu prosesnya adalah terjadinya tumpang tindih orbital seperti ini, sehingga dari hasil tumpang tindih orbital ini terjadilah suatu orbital ikatan sigma. Ini contohnya untuk yang S dengan S. Nah, pada orbital molekul ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu orbital molekul terikat, ikatan atau bonding, dan orbital molekul anti ikatan, yaitu anti bonding di sini. Nah, untuk teori orbital molekul ini awalnya dikembangkan oleh Robert Mulligan yang mendeskripsikan pengikatan antar atom sehingga mampu menjawab kelemahan dari teori ikatan valensi. Yang mana teori ikatan valensi ini tidak mampu menjelaskan senyawa-senyawa yang tidak memenuhi aturan oktet. Dengan adanya teori orbital molekul ini, maka senyawa-senyawa yang tidak memenuhi aturan oktet tersebut bisa dijelaskan melalui orbital molekulnya. Nah, teori orbital molekul ini mampu memprediksi distribusi elektron pada setiap orbital, sehingga dapat membantu dalam memprediksi sifat molekular suatu senyawa, seperti bentuk, sifat magnetik, dan susunan ikatan senyawa tersebut. Nah, pada teori orbital molekul ini dijelaskan bahwa elektron valensi ini terdelokalisasi di sini. Jadi elektron valensi dalam orbital molekul ini tersebar ke seluruh molekul. Tuh, jadi pada teori orbital molekul ini menunjukkan bahwa elektron itu tidak hanya diam. Nah, tuh. Di sini orbital molekul menggambarkan daerah ruang di dalam molekul. Jadi ini menggambarkan daerah ruang dan tingkat energi masing-masing orbital juga berbeda-beda. Jadi tingkat energi yang lebih rendah dari orbital atom semula disebut orbital ikatan, tingkat energi yang lebih tinggi disebut orbital anti-ikatan. Jadi dari hasil penggabungan dua orbital atom ini akan terbentuk dua jenis orbital molekul. Jadi orbital molekul yang memiliki tingkat energi lebih rendah daripada orbital awalnya itu kita sebut dengan bonding. Ini yang akan diisi elektron itu di orbital bonding. Sedangkan orbital anti bonding atau anti ikatan ini merupakan orbital hasil penggabungan orbital atom yang tingkat energinya itu lebih tinggi daripada orbital awal. Dan orbital anti bonding ini tidak terisi oleh elektron. Jadi elektron ikatan akan mengisi orbital bonding terlebih dahulu. Baru kalau orbital bondingnya ini sudah penuh, maka elektronnya akan mengisi orbital anti bonding. Jadi di sini ini penggambaran pembentukan ikatan H2 secara teori orbital molekul. Jadi kalau secara ikatan valensi kan dijelaskan dengan struktur Lewis ya. Dengan struktur Lewis ini dengan titik-titik ya. Jadi H elektron valensi 1 nanti akan dipakai bersama dengan H elektron valensi 1. Nah, ini kalau di struktur Lewis kan kita menjelaskannya H di sini. Nah, kalau dijelaskan di struktur Lewis kan cuma dijelaskan secara titik 1. Kemudian pembentukan H ini juga. Nah, ini akan titik 1. Nah, kalau secara struktur Lewis kan cukup ditunjukkan dengan titik Lewis
H dengan 1 elektron bergabung dengan H dengan 1 elektron. Tapi pada orbital molekul ini ditunjukkan dengan ruangan dalam molekulnya. Jadi di sini ada H 1s, di sini ada 1 elektron pada 1 orbital s, kemudian ada H yang lainnya. Nah, di sini ada 1 s orbital dengan H yang lainnya ya. Dari HA dengan HB, ini kan H yang berbeda, ini akan bergabung, orbitalnya akan tumpang tindih. Nah, tumpang tindih ini, orbital yang tumpang tindih ini akan membentuk orbital molekul bonding. Nah, di sini orbital molekul bonding ini akan terisi 2 elektron. Nah, sehingga terbentuklah molekul H2 dengan orbital molekulnya seperti ini. Ini struktur geometrinya. Sedangkan yang energi yang atas ini saat berdekatan ini ya, orbital molekul yang terbentuk ini, yang kedua adalah orbital molekul anti ikatan, yaitu anti bonding. Ini yang tidak terisi oleh elektron. Selanjutnya, nah, sifat orbital dan jenis ikatan. Jadi masing-masing orbital memiliki sifat yang berbeda-beda karena bentuk orbitalnya juga berbeda. Sehingga menghasilkan jenis ikatan yang berbeda juga. Jadi untuk orbital S, karena bentuknya kan bulat, nah, maka sifat orbital S ini multi arah atau multidireksional. Nah, di sini tumpang tindih orbital S dan S akan selalu muka ke muka. Jadi pasti ikatannya satu saja terbentuk nanti dari orbital S dan orbital S, yaitu ikatan sigma. Karena kan orbital S ini kan bentuknya bulat ya. Orbital. Nah, karena bentuknya bulat, meskipun dari manapun kita tumpang tindihkan dari manapun, dari segala arah, juga akan tetap membentuk ikatan yang sama, yaitu ikatan sigma. Beda lagi dengan orbital P yang bersifat satu arah atau unidireksional. Ini, nah kan beda bentuknya. Nah, kalau seperti ini, ikatan yang terbentuk adalah ikatan sigma dari muka ke muka. Ini karena tumpang tindihnya dari muka ke muka. Ini. Kalau yang ini ikatan pi. Terjadi tumpang tindih awan-awan elektron tadi. Jadi di sini kalau ingat di teori orbital molekul itu pasti ada dua jenis ya, ada bonding dan anti bonding. Jadi pasti selalu digambarkan yang bonding yang bawah, anti bonding selalu letaknya di atas karena tingkat energi yang orbital anti bonding lebih tinggi daripada orbital bonding. Dan elektron ikatan terletak pada orbital bonding. Nah, ini level energi molekular orbital homonuklear atomik pada H2 contohnya dan O2. Jadi di sini contohnya antara 1s dengan 1s. Nah, 1s dengan 1s ini, nah ini akan terbentuk seperti ini. Orbitalnya. Jadi kalau 2s berarti orbitalnya seperti ini. Kalau 2p, nah, nah, selanjutnya kalau kita membahas tentang teori orbital molekul, maka pasti kita membahas tentang hibridisasi orbital. Nah, hibridisasi ini juga pernah disinggung pada kimia dasar, yaitu pada ikatan kimia juga tentang konfigurasi elektron. Hibridisasi orbital ini terbentuk dari kombinasi dari 2 atau lebih orbital atom untuk membentuk kumpulan orbital atom baru yang disebut dengan orbital atom hibrid. Nah, tumpang tindih orbital atom hibrida dapat membentuk dua jenis ikatan, tergantung pada geometri tumpang tindihnya. Jadi tergantung pada arah tumpang tindihnya bagaimana. Apakah tumpang tindihnya itu dari sisi ke sisi atau dari muka ke muka. Dan tergantung juga dari jenis orbitalnya apa. Orbital yang bertumpang tindih itu orbital apa. Itu menentukan juga jenis ikatan yang terbentuk. Di sini ada tipe orbital hibrid yang sering terlihat yang sering dipelajari yang terdapat pada senyawa organik. Di sini ada 3 jenis yaitu hibridisasi sp, sp2 dan sp3. Jadi hibridisasi sp3 ini terdiri dari satu orbital s
dengan 3 orbital P. Untuk sp2 terdiri dari satu hibridisasi, itu penggabungan ya, penggabungan satu orbital S dengan 2 orbital P. Untuk hibridisasi sp yaitu penggabungan antara satu orbital S dengan satu orbital P. Sesuai dengan jumlahnya tadi. Nah, selanjutnya kita pelajari pada molekul organik yang paling sederhana pada kimia organik, yaitu metana adalah CH4. Hibridisasi sp3 pada CH4. Nah, ikatan yang dibentuk oleh atom C dalam senyawa organik ditentukan oleh konfigurasi elektron atom C. Nah, adapun atom C ini mempunyai konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Ingat, atom C ini elektron valensinya, berarti elektron valensinya adalah 4. Nomor atomnya 6 di sini. Elektron valensinya ada 4. Terus kita gambarkan pada yang digambarkan adalah orbital yang pada elektron valensi saja ya. Jadi di sini elektron valensinya 4, maka kita gambarkan orbital yang pada kulit kedua. Di sini ada 2s2, maka orbital S terisi 2 elektron. Kemudian orbital P terisi 2 elektron juga. Nah, ada 2 elektron yang tidak berpasangan pada orbital ini. Nah, kalau seperti ini kan harusnya kalau secara gampangannya kan kalau ada 2 elektron yang tidak berpasangan kan berarti harusnya membentuknya CH2 ya, bukan CH4. Nah, kenapa kok bentuknya CH4? Nah, kenapa kok bentuk CH4? Di sini terjadi pembentukan CH4 ini karena adanya eksitasi elektron pada orbital 2s. Jadi di sini asal mulanya 2s memiliki 2 elektron. Di sini terjadi eksitasi perpindahan elektron dari 2s ke 2p di sini. Sehingga terdapat 4 elektron yang tidak berpasangan. Oleh karena itu, terjadi hibridisasi. Tadi ingat atom H itu kan punya 1 elektron. Sehingga terjadi hibridisasi. Atom H kan 1 elektron dari S ya. Dari atom S. Sehingga hibridisasinya terjadi pada 1 orbital S dan 3 orbital P. Yaitu kita sebut dengan hibridisasi sp3. Belum bergabung dengan H. Nah, sehingga orbital C tadi ini akan bergabung dengan orbital S pada H, membentuk ikatan sigma. Ikatan sigma yang terjadi karena adanya overlapping antara sp3 dengan 1s orbital pada atom H. Ini. Jadi sp3 ini pada atom karbon ini membentuk ikatan sigma dengan orbital 1s pada atom H. Sini. Jadi ada 4 atom H yang diperlukan untuk membentuk kestabilan. Membentuk atom CH4, molekul CH4. Di sini metana. Ini adalah bentuknya dan sudut ikatannya adalah 109 derajat. Ini sudut yang khasnya di sini. Kalau ini secara geometrinya, ini bentuk tetrahedral namanya. Jadi bukan simetri, sudutnya bukan sama semua, tapi ada satu sudut yang bentuknya yang sudutnya 109 derajat. Nah, prediksi struktur senyawa organik dapat dilakukan dengan mengaplikasikan struktur Lewis. Jadi, karena dalam kimia organik biasanya geometri ikatan di sekitar atom karbon dideskripsikan juga. Jadi di sini misalkan aseton. Ini. Jadi kita tahu kan aseton itu rumus molekulnya C3H6O. Nah, berarti C ini tangannya kan tadi ikatan C itu ada 4. Maka kita tuliskan C ini ikatannya ada 4 di sini.
Oh, berarti yang C yang tengah ini kurang satu ikatan. Berarti ada ikatan rangkap antara O dengan C. Karena O itu kan memerlukan 2 elektron. Di sini. Jadi ini prediksinya. Jadi tujuannya untuk mengetahui bagaimana menggambar untuk ikatan valensi itu struktur life itu sebenarnya untuk memprediksi struktur senyawa organik. Kemudian untuk teori orbital molekul ini nanti berguna saat kalian melakukan di kimia organik 2 nanti. Jadi saat melakukan reaksi ada beberapa reaksi nanti yang berhubungan dengan orbital tergantung dengan orbital yang tumpang tindih tadi. Selanjutnya di sini saat atom C membentuk 4 ikatan tunggal, ini mungkin secara rangkumannya ya, saya langsung berikan rangkuman. Saat 4 atom C membentuk 4 ikatan tunggal, maka orbital hibridisasi yang terbentuk adalah orbital sp3. Geometri yang terbentuk adalah tetrahedral. Saat atom C membentuk ikatan rangkap 2, maka orbital hibridisasi yang terbentuk adalah orbital sp2. Geometri yang terbentuk adalah trigonal planar. Kemudian saat atom C membentuk ikatan rangkap 3, maka orbital hibridisasi yang terbentuk adalah orbital sp. Geometrinya, struktur geometrinya linier. Jadi di bawah ini adalah gambar-gambarnya. Ini orbital sp3. Berarti kalau ikatan tunggal, maka yang terdapat di situ jenis ikatannya adalah ikatan sigma. Bentuk geometrinya tetrahedral. Orbital hibridisasinya adalah sp3. Sedangkan untuk C yang membentuk ikatan rangkap 2 di sini contohnya, maka orbital yang terbentuk adalah orbital hibridisasi sp2 dan jenis ikatannya di sini terdapat ikatan pi. Ikatan pi tadi kan terbentuk karena adanya tumpang tindih awan-awan elektron. Jadi ada ikatan pi dan ada ikatan sigma. Itu. Bentuk geometri molekulnya adalah trigonal planar. Nah, saat atom C membentuk ikatan rangkap 3, maka orbital hibridisasi yang terbentuk adalah orbital sp. Dengan struktur molekulnya, geometri molekulnya adalah linier. Yang mana jenis ikatannya ada jenis ikatan rangkap 3. Ini kan ada ikatan pi dan ikatan sigma. Itu. Jadi yang membedakan kalau ikatan tunggal itu tidak memiliki ikatan pi karena tumpang tindihnya antar muka. Tidak ada tumpang tindih antar awan elektron atau sisi ke sisi. Sedangkan pada orbital sp2 atau ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 ini terdapat tumpang tindih dari sisi ke sisi atau terjadi tumpang tindih overlapping awan-awan elektron sehingga terdapat ikatan pi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.